kasih tema adalah pengajian karakter building atau ngaji dalam rangka untuk membangun karakter. Kalian tahu semua apa itu karakter? Karakter itu adalah kepribadian ataupun akhlak ataupun perilaku. Nah, semoga yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kalau kemarin saya telah menyampaikan tentang bagaimana merubah diri, mulai dari yang kecil-kecil ke atomic habit. Jadi ada kebiasaan kecil-kecil itu bisa merubah diri kita. Maka pada kali ini saya masuk ke kajian kitab, namanya kitab Taisirul Khalaq. Ini penulisnya adalah Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi min ulama'il Azhar Asy-Syarif. Jadi termasuk dosen Universitas Al-Azhar. Jadi siapa tahu Al-Azhar itu di mana? Di Mesir. Ada yang pengen kuliah di sana? Ada yang pengen enggak? Nah, pengen. Kalau pengen sana, syaratnya bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Namanya kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq fil Ma'ahid Ad-Diniyah Al-Alamiyah Al-Islamiyah. Jadi Taisirul Khalaq, jadi pelajaran akhlak yang mudah, yang simpel mengenai ilmu akhlak yang digunakan di pondok-pondok Islam sedunia. Fil Ma'ahid Al-Alamiyah, jadi pondok Islam sedunia. Kitab ini kalau di pondok-pondok mestinya tahu. Sebelumnya mukaddimah. Kalau saya sampaikan nanti dicatat poin-poinnya saja, nggak usah semuanya. Alhamdulillahil karim, al-khalaq wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil mab'us li tatmimi makarimil akhlaq. Segala puji bagi Allah yang al-khalaq, yang maha membenahi akhlak. Sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam li tatmimi makarimil akhlaq. Nah, sekarang pentingnya akhlak. Kalian tulis. Kenapa saya buku lagi? Ya, pentingnya akhlak. Pentingnya akhlak itu yang pertama adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayo, sama saya ngerti. Siapa yang tahu hadisnya? Innama, ayo, ngomong dipancing. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya saya diutus Kanjeng Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhis wal bayan ala syafahatil awrad. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan pada keluarganya, sahabatnya, selama tulisan masih terus berjalan untuk meringkas dan menjelaskan ilmu ala sofahatil araq pada lembaran-lembaran kertas. Sholawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita mendoakan Rasulullah agar kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bersolawat
itu sekali, maka dia akan mendapatkan rahmat berapa? Berapa? 10. Man sholla alaiya sholatan sallallahu biha asyron. Barang siapa yang bersolawat satu sekali, sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Amma ba'du, setelah itu fahadha mukhtasarun fi ilmi al-akhlaqid diniyah. Ini adalah ringkasan tentang ilmu akhlak agama. Wada'tuhu litullabi sanatil ula al-azhariyah. Kitab ini ditulis untuk kelas 1 di Madrasah Azhar. Jadi sekolah Azhar itu di mana? Di Mesir. Untuk kelas 1, itu anak-anak kelas 1. Wasama itu saya beri nama Taisirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq. Kitabnya namanya apa? Taisirul Sholat. Taisirul Sholat. Terusannya rasa. Tuh. Faqultu wa billahil ismah. Beliau pengarang ini memulai memohon perlindungan pada Allah. Wa biyadi itmamul imah. Allah lah yang bisa memberikan kekuatan kita untuk bisa melakukan apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali kita memulai itu diperintahkan untuk apa? Untuk apa? Halo? Setiap kita memulai diperintahkan untuk membaca apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sempurna lagi dengan membaca Al-Fatihah. Karena dapat 2. Perintahnya itu 1 membaca basmalah, perintah yang kedua membaca Alhamdulillah. Ketika membaca surat Al-Fatihah maka menjalankan 2, membaca basmalah dan hamdalah. Ilmul akhlak, pengertian akhlak. Yo, ini segera ngobrol piye. Pengertian ilmu akhlak itu apa? Ibaratun aqwaidin yu'rafu biha sulahul qalbi wa sairil hawas. Arabnya iso ya, ilmu akhlak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan, kaidah, hukum, bagaimana hati manusia dan juga anggota tubuh itu menjadi baik. Apa tadi? Ilmu yang mempelajari tentang kaidah, aturan, hukum yang menjadikan hati manusia dan anggota tubuhnya menjadi baik. Sebab apa? Manusia itu bisa baik dan bisa buruk. Iso dadi wong apik, ya iso dadi wong elek. Dalam keseharian kita dari bangun pagi tadi sampai sekarang, coba diingat-ingat, sudahkah kita melakukan kebaikan? Ayo. Contohnya yang kita lakukan kebaikan dari pagi sampai sekarang apa? Sholat zuhur. Ngaji baik gak? Ngaji. Belajar baik gak? Baik. Tersenyum baik. Dari pagi tadi sampai sekarang sudah marah belum? Sudah deh marah? Oh. Marah karena bukan alasan yang benar loh. Aku marahi siswa benar. Bukan orang disengeni orang benar. Marahnya guru terhadap murid itu bukan kesalahan. Coba sekarang, kalau guru marah kepada murid, kalau tidak dimarahi, tidak disiplin, dibiarkan saja, itu salah.
kemarahan guru kepada murid untuk kebaikan itu betul. Tapi kalau menganiaya, mukuli, mendangi, ya salah. Memarah itu kan dalam rangka untuk agar muridnya menjadi baik. Pernah jengkel dari pagi tadi sampai sekarang? Wes jengkel, besok dengan saya itu nyala jengkel barang. Pernah dari pagi sampai saat ini ngerasani, kayak besok dengan saya itu ngerasani loh. Nah, berarti kita itu jalan dua-duanya, melakukan kebaikan juga melakukan dosa. Nah, terus nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih banyak, baiknya atau buruknya, pahalanya atau dosanya. Manusia itu agar bisa menjadi baik maka perlu dididik untuk memperbaiki hati, memperbaiki tingkah laku. Itu namanya pendidikan akhlak. Wa maudu'uhu, sekarang kamu tulis sasarannya yang berbagi itu apa? Akhlaqu min haitsu tahalli bi mahasiniha wa takhalli an qobaiha. Sasarannya itu yang pertama memperbaiki diri dengan perilaku yang mulia. Memperbaiki diri dengan perilaku yang mulia, yang baik. Perilaku yang baik itu apa contohnya? Menyapa, mengucapkan salam, berbicara lembut, jujur, nah itu yang baik toh. Sabar, belajar, sholat itu baik. Wa takhalli an qobaiha, yang kedua menjauhkan diri dari sifat atau perbuatan yang tercela, yang buruk. Perbuatan yang buruk contohnya apa, Mas? bohong, Bener. Mencoba, Aduh coba gini maksudnya. rasis, Memprovokasi. rasis Pak. Rasis itu gimana, Mas? Ngatain bedakan, Mengata-ngatai teman, bayi, ya, menjelekkan teman, menghina orang, menyangkut warna kulit, rambut, fisik, dan sebagainya. Itu termasuk bayi. Menjauhi sifat itu. Sekarang buahnya belajar akhlak. Wasabratuhu sholahul qalbi wasairil hawasi fid dunya wal fawzu bi alamil maratibi fil akhirah. Buahnya mempelajari akhlak itu hatinya menjadi baik, perbuatannya menjadi baik di dunia dan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dengan derajat yang mulia di akhirat. Itu buahnya mempelajari akhlak. Pertanyaannya, berarti belajar tentang ilmu akhlak itu penting atau tidak? Penting. Ya, karena apa? Agar kita bisa menjadi baik. Manusia itu adalah termasuk makhluk ciptaan Allah yang bisa berubah atau tidak? Bisa berubah atau tidak? Bisa. Kalau hewan bisa berubah atau tidak? Dengan dirinya sendiri bisa berubah atau tidak? Ayo aku takon. Hewan dengan dirinya bisa berubah atau tidak? Bisa. Sekarang kalau tumbuhan pohon
dan yang lainnya. Bisa berubah tidak? Bisa. Sekarang kalau batu dengan sendirinya, ayo, dengan sendirinya, bukan orang lain. Nggak bisa. Oh, batu jadi apem. Tanah dengan sendirinya, tembok dengan sendirinya, bisa berubah nggak? Sendirinya loh, tidak bisa. Nah, selama sesuatu itu bisa berubah, maka di situ bisa dididik. Binatang bisa dididik tidak? Bisa. Ono gajah apa ya? Jelasan apa ya? Bola toh? Ono lumba-lumba bisa dididik. Terus kuda juga bisa dididik. Anjing itu bisa dididik, bisa pintar. Menjadi anjing apa? Anjing pelacak. Kucing bisa dididik enggak? Bisa. Yang bisa menurunkan ucapan manusia apa? Bio itu bisa baca surat Al-Ikhlas, bisa membaca salam, tapi tidak tahu artinya, tidak mengetahui manfaatnya, tapi bisa. Berarti binatang, tumbuhan bisa dididik. Terlebih manusia. Manusia itu adalah makhluk Allah yang sempurna, sehingga manusia itu harus dididik, harus diarahkan. Sekarang pembelajaran tentang karakter building yang pertama agar kita menjadi baik. Supaya kita menjadi baik itu yang pertama adalah takwa. Kita sering mendengar terutama yang laki-laki itu di masjid ketika sholat Jumat, salah satu rukunnya khutbah itu adalah wasiat takwa. Kalau khotib, orang yang khutbah, ketika dia itu menyampaikan isi khutbahnya kok tidak ada wasiat takwa, tidak ada ajakan untuk bertakwa, saya tanya, khutbahnya sah apa tidak? Tidak sah. Karena apa? Wasiat takwa itu masuk rukunnya khutbah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah imtisalu awamirillahi azza wa jalla, menjalankan segala perintahnya Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, sirran ketika sendirian, tidak dilihat orang lain, wa alaniyatan atau bersama orang lain. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bersama orang lain ataupun sendirian. Saya tanya kepada anak-anak semua, mas-mas, mbak-mbak semuanya, ini tak takok ya. Saya ini tak takok ini meneh. Ngaji, ini yang sih dia. Ya, kamu tadi pagi sholat subuh betul? Sholat subuh? Tadi malam sholat isya enggak? Enggak. Oke, jujur. Ini sama ini? Alfi, kamu tadi pagi sholat subuh enggak? Betul. Tadi malam sholat subuh enggak? Sholat isya enggak? Betul. Maghribnya sholat enggak? Sholat. Tadi sholat zuhur enggak? Sholat. Nanti sore mas saya tanya, kira-kira mau sholat asar enggak? Belum tahu. Ya, sholat saya tanya, sholat itu wajib apa sunnah? Sholat 5 waktu. Wajib. Kalau wajib itu kalau dijalankan gimana? Mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Kalau pahala nanti tempatnya di mana? Kalau dosa, enak surga apa neraka? Oh, kira-kira milih nih mas. Milih, belum tahu. Milih dilus-lus, gini. Apa milih digebuk karo malaikat? Milih turu ning nggon kasur sing empuk apa dobong? Milih dombengi, jahe, susu
Sing legi mangan roti enak, iwak sing enak, tongseng sate, apa milih mangan ringo wedang panas? Oh, raja masuk neraka. Nah itu gambarannya Mas. Oh Mas apa? Alfio. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita enak nanti. Kalau tidak menjalankan, nah mengerikan. Yang saya tanya lagi yang belakang perempuan. Yo, Eliana. Tadi pagi sholat subuh enggak? Udun. Siapa sih kalau udun? Siapa ya? Aku tak orang apa-apa lagi. Ini siapa lagi? Ini saya belakangnya siapa itu? Vanessa, Mbak Vanessa. Tadi pagi sholat subuh enggak, Mbak? Betul udur apa? Betul. Terus tadi malam sholat isya enggak, Mbak? Maghrib enggak? Betul. Vanessa rumahnya mana? Milih geni? Apa milih anyep? Milih turun ning kasur kok apa milih dobong? Milih mangan sate apa mangan beri? Itu pilihan. Kalau kita menjalankan perintahnya Allah, itu enak. Kalau kita meninggalkan perintahnya Allah, ngerkoso. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan masalah kakun fisakor. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak menjalankan sholat. Tuh. Apa pertanyaannya? Apa yang membuat orang dibakar di neraka? Pertanyaannya, jawabannya apa? Karena tidak menjalankan sholat. Terus, ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus. Mereka adalah orang-orang yang calon pewaris masuk surga. Ayat pertamanya adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung yaitu orang yang beriman dan menjalankan sholat. Siapa yang beruntung? Pertanyaannya, ayo. Siapa yang beruntung? Orang yang beriman dan menjalankan sholat dengan khusyuk. Orang yang beriman dan menjalankan sholat dengan khusyuk. Siapa yang celaka? Yang masuk neraka? Orang yang kafir atau beriman tapi meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum, yaitu mereka ang sholatihim, dari sholatnya sahun, mereka mengabaikan. Sembrono atau ditinggalkan. Nah, anak-anak semuanya, saya berulang kali menyampaikan di mana-mana. Saya tanya, saya sudah sejak dari dulu. Saya ngajar di SMK, saya mengajar di TPA di mana. Sering saya tanyakan masalah sholat. Sholat ini adalah permasalahan yang penting bagi kita. Kalian sekolah di madrasah, di MTS, maka jagalah sholat 5 waktu. Nek sholat 5 waktu ini nglakoni nek bareng-bareng dilakoni, nek dhewe dilakoni ora? Ketika sendirian dijalankan enggak? Kalau bersama orang lain jelas, tapi ketika kamu sendirian dijalankan enggak harusnya? Ya. Apakah menunggu diperintah? Tidak, harusnya tidak. Jangan menunggu perintah. Menunggu perintah, ayo sholat. Maksud dari kongkon. Kalau makan kamu diperintahkan enggak? Minum dikon ora? Turu dikon turu ora? Nah, seperti itulah kita. Sholat itu kebutuhan.
Nah, takwa itu, wujud dari takwa itu manakala kita bisa menjalankan perintahnya Allah tanpa disuruh sendiri atau bersama orang lain, kita pun tetap menjalankan sholat. Maka dikatakan orang yang bertakwa itu fala tatimu illa bitakhalli an kulli radhilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjauhkan diri dari sifat tercela dan berhias diri dari perbuatan yang mulia. Nah, tadi indikatornya, tandanya, jadi menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Baya at-tariqul ladzi man salakahu itada wal urwatul wusqal ladzi man istamsaka biha najah. Keuntungannya yang ditulis. Keuntungannya orang yang bertakwa, itu akan dibimbing oleh Allah. Kalau orang itu dibimbing, maka dia akan selamat. Keuntungan orang yang bertakwa itu akan dibimbing oleh Allah. Kalau orang dibimbing, maka gimana? Kalau yang bimbing Allah selamat atau celaka? Selamat, yang pertama. Yang kedua, orang yang menjalankan takwa itu mempunyai urwah tali al-wusqa yang kuat, jalinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinyalnya itu kuat. Kalau sinyalnya kuat kepada Allah, ketika mau berbuat salah ditarik. Maka keuntungan kita ketika menjalankan sholat, dalam surat Al-Fatihah itu ada doa agar kita diberikan petunjuk. Doanya gimana? Dalam surat Al-Fatihah, ketika sholat membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah kita memohon bimbingan, hidayah, petunjuk kepada Allah. Ayo ayatnya bunyinya kepiye? Bunyinya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Mustaqim itu yang lurus. Lawannya lurus apa? Belok. Siapa orang yang mendapatkan jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para sahabat, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mengikuti orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang yang tersesat. Wa asbabuha kasiratun. Tulis. Ayo tulis. Sebab-sebab orang bisa bertakwa itu banyak. Sebab-sebab orang bisa bertakwa itu banyak. Jadi saya tak sayang ini orang kumpul ini. Orang kumpul kan kumpul. Allah. Oke. Sebab-sebab orang takwa itu banyak. Satu, ayyulahidul insanu anna abdun dalilun. Yang pertama, memandang diri sendiri manusia adalah makhluk yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Tuhan itu zat yang kuat dan perkasa. Satu, orang itu bisa bertakwa manakala memandang dirinya hina, sementara Tuhannya adalah kuat dan maha perkasa. Yang kedua orang itu bertakwa mengingat segala kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia.
mengingat segala kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, mengingat dirinya akan mati. Mengingat dirinya akan mati. Terus yang keempat, setelah mati ada balasan yang baik, beriman, bertakwa akan mendapatkan pahala surga. Yang kafir atau beriman tapi banyak dosa akan mendapat siksa di neraka. Itu sebab yang berapa tadi? Sebab yang keempat ya. Terus yang berikutnya, keberuntungan itu bagi orang yang berbuat amal soleh. Keberuntungan itu diberikan kepada orang yang beramal soleh. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab-sebab orang yang bertakwa itu tadi, orang itu bisa takwa ada berapa tadi? Ayo, saya nulis. Yang tidak nulis juga mengingat ada berapa? Apa saja tadi? Memandang diri sendiri makhluk yang hina, sedangkan Allah itu maha kuat dan perkasa. Terus yang kedua, melihat segala kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, dia akan mati. Yang keempat, setelah mati ada balasan yang baik, mendapatkan surga. Yang buruk, yang banyak dosa, mendapatkan siksa neraka. Terus yang kelima, keberuntungan diberikan kepada orang yang beramal soleh. Yang terakhir, buah dari takwa itu bahagia dunia dan akhirat. Buah takwa itu kebahagiaan dunia akhirat. Kebaikan di dunia apa? Orang yang bertakwa itu derajatnya mulia di mata manusia. Orang yang bertakwa itu mulia, terhormat di mata manusia. Terus yang berikutnya, dicintai oleh semua makhluk. Dicintai, disayangi oleh semua makhluk. Yang ketiga, dihormati oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang yang baik. Sekarang buahnya di akhirat. Selamat dari neraka. Satu, selamat dari neraka. Dua, masuk surga. Tiga, dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu guru dan anak-anak semuanya. Jadi banyak ya sebab-sebab kita itu bisa takwa. Kenapa kok kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini adalah makhluk yang hina. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Terus yang kedua dari saripati tanah. Saripati tanah jadi apa?
Bagi laki-laki menjadi sperma, bagi perempuan menjadi ovum, sel telur. Sperma itu saudaranya air kencing. Saudaranya air kencing. Ovum itu juga saudaranya air kencing. Karena siapapun yang diberi itu menjijikan. Maka mana manusia yang mau menganggap dirinya mulia, karena diri kita itu diciptakan dari setetes air yang hina. Air yang hina. Terus lagi bahwa di dalam tubuh kita itu banyak terdapat kotoran. Perut kita itu adalah isinya kotoran. Manusia itu WC berjalan. Mangan bakwan mlebu, tempe mlebu, sego mlebu, gereh mlebu, iwak mlebu, gudangan mlebu, diproses sampai jadi kotoran yang ada di perut. Ketika sewaktu-waktu keluar itu menjijikkan. Loh, mau melihat gimana? Tuh. Kita itu adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Coba ngeleleng kaya ngopo coba ora mangan sedina. Ngeleleng kaya ngopo coba ora mangan 2 dina. Ora mangan 3 dina, ora mangan seminggu. Wah, wes bablas. Maka sebetulnya kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita ngaku pinter ya. Ngaku pinter kaya ngopo saiki jumlah rambutmu piro? Ya. Ngerti? Wah Pak pinter banget matematika pinter, bahasa Inggris pinter, apa pinter. Takoni jumlah rambutmu piro? Tahu kan? Manusia tidak ada yang pintar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau kita dikasih ilmu hanya sedikit, maka apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah anugerah. Kita tidak punya ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, kita tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Itu satu bab yang saya sampaikan tentang takwa. Pesan saya sederhana, jangan tinggalkan sholatlah bersama orang lain, atau sholatlah kamu ketika bersama orang lain, atau sholatlah kamu sendirian. Terakhir, sholatlah kamu sebelum disolatkan. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum di depan imam. Nek di depan imam ya mati. Nek di belakang imam, mumpung kita masih bisa di belakang imam, atau kalau mampu menjadi imam sebelum nanti disolatkan di depan imam. Nah, itu pesan saya nih. Ya, saya besok akan saya tanya, setiap ngaji akan saya tanya sopo sholat. Tapi saya harap kalian tidak bohong. Pokok terus ditakoni Pak Madi saya harap ada perubahan, kalian semuanya bisa menjalankan sholat dengan baik. Itu saja, banyak kekurangan mohon dimaafkan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Bapak Haji Khairul Ahmadi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas penyampaian Bapak Ibu. Acara terakhir penutup, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, karyawan dan teman-teman siang hari ini. Saya selaku membawa acara mohon maaf jika ada kesalahan di sikap dan dari saya